Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Zahra dari Ilmu Hadis kelas 1A. Dengan ini saya mohon izin untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dakwah atau Misionaris dalam konteks agama dan keberagaman, makna dakwah dalam toleransi. Sebagai tugas pengganti UTS, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Saheh Mukarrom. Seringkali kita lihat saat ini agama dijadikan bahan, bahkan senjata canggih tepatnya, paling canggih untuk memprovokasi dan menimbulkan kekeliruan di tengah masyarakat. Memang sebuah keniscayaan bahwa agama meliputi segala sesuatu dalam kehidupan kita, semua aspek dalam kehidupan kita. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita memperalat agama, membungkus segala sesuatu dengan embel-embel agama, dan lain sebagainya. Mereka yang senang melakukan ini biasanya ambisius untuk menunjukkan bahwa agama mereka, golongan mereka, aliran mereka, atau organisasi mereka, visi mereka yang wajib diikuti, visi mereka yang baik, visi mereka yang paling benar, dan visi mereka adalah tuntunan dari Tuhan. Seperti ini yang Tuhan inginkan, ini perintah Tuhan, kita harus ikut ini, gak ada lagi semua itu salah, dan sebagainya seperti itu. Padahal mereka telah lupa tentang apa pesan Tuhan dan makna dakwah yang sebenarnya. Semua ini telah Tuhan sampaikan. Allah sampaikan dalam surah, salah satunya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, tentang kita ini diciptakan saling kenal mengenal di tengah perbedaan, juga saling menghormati, toleransi, dan sebagainya. Dan surah Al-Kafirun juga contohnya tentang toleransi beragama. Maka dari itu, makalah ini kami tulis atas bentuk keprihatinan kami melihat keadaan di sekitar lingkungan kami, maupun di dunia maya, di internet. Sangat banyak bisa kita lihat tentang perseteruan antar golongan, terlebih di internet, dengan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Dan itu akan kita bahas di sini dengan mengenal makna dakwah dan toleransi sebenarnya. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan, yaitu menyeru, memanggil orang banyak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syariat, akidah, dan berakhlak Islam yang baik. Dakwah terbagi menjadi beberapa macam, seperti dakwah bil lisan, dakwah bil amanah, dakwah bil hal, dakwah bil tadwin. Jadi singkatnya itu seperti dakwah dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan keadaan, menguatkan keadaan, seperti sekarang dengan media cetak dan sebagainya. Dakwah dengan sikap kita, seperti itu. Tujuan dakwah pada intinya adalah mewujudkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita menyeru kebaikan kepada orang banyak, membimbing mereka, tentu dengan tadi akhlak Islam yang baik, dengan baik-baik, yang itu juga berhubungan dengan toleransi. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sabar dan membiarkan sesuatu. Ya, luasnya toleransi kita kenal sikap yang baik, sikap menerima, menghormati, menghargai perbedaan, dan menerimanya dengan lapang dada. Salah satu contohnya kita
tidak memaksa orang lain untuk beragama sama seperti kita, tidak memaksa orang lain untuk segolongan dengan kita, seorganisasi dengan kita, atau sealiran dan lain sebagainya. Juga tidak mengekang pendapat orang lain pastinya. Jadi seperti pendapat kita seperti ini, lalu dia seperti itu, ya itu pendapat dia. Kita menerima pendapat dia, menerima dengan lapang dada, tanpa meninggalkan identitas kita, tanpa meninggalkan pendapat kita. Seperti itu. Toleransi dalam Islam dan sudah tertulis sebenarnya, seperti saya katakan tadi, pesan Tuhan, yaitu seperti contoh surah Al-Hujurat ayat 13 tentang kita ini diciptakan berbeda, bagaimana Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda dengan bukan hanya pendapat dan sebagainya, berbeda bentuk, suku, agama, bangsa, semuanya. Dimana dasarnya kita diciptakan berbeda, seharusnya kita bisa menerima itu dengan baik. Di kalangan masyarakat sendiri sulit menemukan hal seperti ini. Mereka lupa kalau kita sebenarnya memang diciptakan berbeda-beda, dan perbedaan itu adalah sunatullah. Seperti itu. Seperti dalam surah Al-Kafirun juga, bagaimana Nabi kala itu menolak dengan baik ajakan kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy waktu itu memberikan tawaran bagaimana 40 hari Nabi mengikuti ajaran dia dan 40 hari dia mengikuti ajaran Nabi. Tentu ini salah, dan Nabi pun menolak ini dengan baik, juga dengan wahyu yang turun, yaitu surah Al-Kafirun tentang lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk agamamu, agamaku ya agamaku, seperti itu. Dari sini kita lihat toleransi dakwah, makna dakwah dan toleransi sebenarnya. Pertama dakwah, dimana dakwah itu untuk menuju kebahagiaan, dakwah itu tertuju pada individu kita masing-masing, dakwah itu bukan misionaris, bukan tujuan untuk menjadikan semua muslim, semua orang di dunia ini muslim, karena itu tadi sangat tidak mungkin Allah, sebab Allah pun telah menciptakan kita berbeda-beda. Tapi dakwah itu tentang individu, tentang bagaimana berperilaku yang baik, melakukan hal yang bisa menghadirkan kebahagiaan dan sebagainya, menimbulkan aman, damai, tentram dan sebagainya, menghidupkan kehidupan yang baik, singkatnya seperti itu. Dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk saran, mungkin kita harus mengingat kembali bahwa tadi Allah telah menciptakan kita berbeda-beda, kita harus bisa menerimanya dengan baik, melakukan perbuatan perilaku dengan akhlak Islami, ya berpikir 2 kali untuk melakukan segala hal, kemudian ya bersosialisasi dengan baik dengan pada orang yang berbeda agama dengan kita, menerima mereka, menghargai mereka dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan makalah yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kelebihan dan kekurangannya. Terutama saya belum bisa berbicara dengan baik di depan kamera, apalagi di tempat umum. Jadi mohon maaf Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.